Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya buat tutorial bagaimana caranya mengkoneksikan ke database Redis di versi 1.2.8. Setelah diupdate ke versi ini, nanti ada pengaturan baru, yaitu pengaturan Redis ya. Nah, di sini ada pengaturan alamat server, port yang digunakan, sama statusnya. Ini password Redis jika ada dan database Redisnya. Ini secara default, ini sudah ketika kita klik simpan ini sudah terhubung jika server Redisnya sudah aktif. Jadi ada dua pengaturan yang akan saya buat. Yang pertama, jika kita install aplikasi Candy-nya di lokal, yaitu seperti Laragon misalnya. Di sini saya contohnya sudah diinstal di Laragon ya. Kalau di Laragon itu sudah ada Redisnya, jadi sudah ada Redisnya. Adanya di mana? Menu Redisnya adanya di folder tempat kita menginstal file Laragonnya. Kita jalankan terlebih dahulu. Redisnya itu ada di file Laragonnya ya. Adanya di bin. Habis itu pilih folder Redis, pilih yang Redis x643200, lalu kita jalankan Redis servernya. Jadi kalau misalnya sebelum dijalankan, ini dia error. Ya, error ya, karena Redisnya belum aktif di Windows. Kita jalankan terlebih dahulu Redisnya, cukup diklik dua kali yang ini Redis server exe ya. Nah, jadi seperti ini Redis servernya. Jadi wajib dijalankan Redis servernya ini ya. Nah, ketika ujian jangan sampai terclose. Jadi kalau terclose itu database Redisnya tidak aktif ya, maka akan hilang koneksinya. Jadi sambil dijalankan ya ketika ujiannya. Kalau sudah aktif, di sini sudah ada nih portnya 6379 dan ini berjalannya di localhost ya. Cukup langsung simpan dan status servernya aktif. Maka database sudah terhubung. Bisa kita lihat di sini, database-nya sudah terhubung ya. Jadi apa perbedaan sebelum dan setelahnya? Jadi setelah database Redisnya aktif, ketika kita generate, misalnya kita lihat di overview ini, data jawabannya 111 ya. Jadi ketika kita bikin jadwal baru, misalnya saya mau bikin jadwal, ya, ini ketika Redisnya aktif, ini bisa kita lihat kembali tadi berapa? Data jawabannya 111 ya. Ketika Redisnya aktif, ketika kita menggenerate soal, jadi ketika setelah selesai, bisa kita lihat di menu overview-nya, data jawabannya masih 111 ya. Jadi pindah kemana data jawabannya? Nah, jadi data jawabannya itu masuk ke database Redis ya. Jadi tidak langsung berada di database MySQL di tabel jawaban. Itu fungsinya Redis ya. Kita coba ujian. Untuk mengecek monitor Redis itu bisa tadi kembali ke yang tadi. Ini ada yang namanya Redis CLI ya. Ini untuk memonitor. Kalau misalnya belum yakin, nanti di sini ada proses
Redisnya ya, berjalan Redisnya. Oke ya, kita mulai ujian. Dan tidak hanya itu, Redis juga mengambil alih pada saat ujian berlangsung. Jadi semua pada saat ujian itu mengambil database-nya dari Redis, jadi tidak ke MySQL lagi. Jadi disarankan, diwajibkan ya, bukan disarankan, ini server Redis-nya itu jangan sampai terclose ya. Ini untuk di Windows ya, jangan sampai keluar ini dari server ini, jangan sampai mati lah ya. Ujian, kita mulai ujian. Bisa kita lihat di sini. Ya, ini yang tadi ya, yang Redis CLI tadi. Ini ada progresnya ya. Misalnya kita menjawab di sini. Jadi ketika kita menjawab, nah maka semuanya masuk ke Redis. Dan setelah selesai, data jawaban ini akan dipindahkan kembali ke MySQL. Saya sudah selesai. Bisa kita lihat kembali tadi di overview-nya. Ya, jadi setelah selesai baru pindah lagi ke jawaban. Itu kegunaan Redis. Oke, itu untuk pengaturan yang ada di SAM atau di Laragon. Oh iya, lupa, itu untuk di Laragon aja ya. Jadi Redisnya sudah ada bawaannya dari Laragon. Dan untuk yang SAM gimana? Nah, yang SAM bisa mengambil dari Laragon ya. Nanti saya sediakan ini yang downloadnya untuk Redis ini. Redis yang khusus versi Windows ya. Jadi tinggal jalankan, yang ini bisa dibuka selain dari jadi tidak perlu menginstal Laragon, misalnya pakai SAM juga sudah bisa. Jadi ini portable ya Redisnya, tinggal sama jalankan aja yang ini, maka akan sama, dia standalone ya. Oke, itu untuk yang di SAM juga sama, jadi pengaturannya sama, hampir sama dengan Laragon. Hanya untuk di SAM itu Redisnya terpisah ya, jadi tidak satu bundle ya. Jadi ini nanti saya sediakan untuk link downloadnya ya. Oke, sekarang yang di PHD. Bagaimana kalau yang di PHD? Untuk yang di PHD sudah include dengan Redis, jadi tidak perlu menjalankan lagi ini ya, server ininya tidak perlu. Untuk yang di PHD tidak usah, jadi sudah bawaan karena dia Redisnya berbasis Linux ya. Oke, kita buka, kita jalankan ini. 192.43.223 192.43.223. Seperti biasa untuk DPHD instalasi terlebih dahulu dan masuk akan seperti ini. Bagaimana pengaturannya? Sama ya, di menu pengaturan di server Redis ya, cukup ganti aktifkan lalu simpan ya. Jadi cukup begini saja ya. Jadi masuk ke menu pengaturan, habis itu ke Redis, lalu tinggal status servernya ganti, habis itu simpan saja. Nah, maka database Redisnya berhasil terhubung. Untuk melihatnya bagaimana? Biar memastikan, bisa tinggal masuk saja ke rootnya. Ini kan ada rootnya ya. Root candy, ini sudah ada passwordnya. Ini juga
cukup Redis CLI. Nah, jadi seperti ini, tinggal monitor saja. Oke, seperti ini. Jadi setiap ini semuanya terbaca ya di PHP. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa untuk yang update dari versi 1.27 ke versi 1.28 ya. Untuk yang update, misalnya update ya ke versi 1.28, jangan lupa di data jadwalnya ini harus di-generate ulang ya. Nah, ini wajib di-generate ulang. Jadi harus dari awal apakah menggunakan Redis atau tidak. Jadi oke, demikian tutorial singkat ya. Mohon maaf nih agak belibet ngomongnya ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya.